Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari dari jurusan Ilmu Ekonomi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan pembangunan daerah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep anggaran. Secara umum, konsep anggaran terbagi menjadi 3 perkembangan. Pertama itu zaman feodal. Di zaman feodal, pengeluaran dan pendapatan itu dianggap sebagai alat privat raja atau penguasa, di mana pendapatan dan pengeluaran raja tidak dimasukkan ke dalam anggaran negara. Yang kedua itu ada yang namanya zaman absolutisme, di mana sistem keuangan yang berlaku adalah sistem sportel, yaitu sebagian besar pendapatan negara tidak masuk ke dalam kas pusat, melainkan ke dalam kas pejabat umum yang secara langsung membiayai tindakan penyediaan negara. Kemudian yang ketiga yaitu zaman modern, di mana zaman modern ini terbagi menjadi 5 asas, yaitu 1 asas kelengkapan, 2 asas spesialisasi, ketiga asas berkala, keempat asas formil, dan kelima publisitas. Setelah itu ada yang namanya sumber pembiayaan pembangunan. Nah, sumber pembiayaan pembangunan ini merupakan pengalokasian dana yang digunakan untuk membangun kegiatan ekonomi, sosial ataupun fisik. Sumber pembiayaan sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu sumber pembiayaan konvensional dan non-konvensional. Di mana sumber pembiayaan konvensional itu sendiri diperoleh dari pemerintah, dari anggaran pemerintah seperti APBN, APBD, pajak, dan retribusi. Kemudian sumber pembiayaan non-konvensional diperoleh dari misalnya gabungan dana pemerintah, masyarakat, dan swasta. Contohnya zakat, dana pensiun, dan tabungan masyarakat. Sumber pembiayaan non-konvensional ini juga berasal dari investasi asing, utang luar negeri, dan perdagangan internasional. Saya rasa sumber pembiayaan pembangunan konvensional itu sudah jelas ya, karena diperoleh dari pemerintah dan pajak secara langsung. Saya akan menjelaskan sedikit sumber pembiayaan pembangunan non-konvensional. Yang pertama di sini zakat. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syariat Islam untuk diserahkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat syariat Islam. Kemudian ada juga yang namanya dana pensiun. Mengapa dana pensiun ini dianggap sebagai sumber pembiayaan pembangunan? Karena dana pensiun ini juga cukup berperan pada perekonomian. Dilihat pada jumlah investasi dana pensiun tahun 2002 yang mencapai kurang lebih 39 triliun atau hampir setara dengan 2,4% dari BPD berdasarkan harga berlaku. Kemudian investasi asing juga berperan langsung terhadap sumber pembiayaan pembangunan. Selanjutnya utang luar negeri. Utang atau pinjaman luar negeri merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri untuk membantu pembiayaan pembangunan di dalam suatu negara. Yang terakhir yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini berupa kegiatan ekspor impor yang dilakukan antar negara atas dasar saling menguntungkan dengan prinsip saling menguntungkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya
cukupkan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.